Selamat jumpa dalam video kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Roda Bedama. Saya dosen dari Universitas Muhammad Husni Tamrin pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NIDEN 03 24 03 8401. Saya saat ini jenjang akademik saya adalah asisten ahli. Background pendidikan saya lulus S1 dari Universitas Trisakti Indonesia pada tahun 2012 pada program studi kesehatan masyarakat dengan bidang peminatan epidemiologi. Kemudian pada tahun 2015 saya juga lulus di universitas yang sama, yaitu Universitas Trisakti Indonesia pada program studi ilmu kesehatan masyarakat dengan bidang peminatan epidemiologi. Sejak saya menjadi dosen, mata kuliah yang saya ampu juga sesuai dengan background saya, yaitu kesehatan masyarakat dengan peminatan epidemiologi. Mata kuliah yang saya ampu selama ini diantaranya ilmu kesehatan masyarakat, dasar epidemiologi, epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar epidemiologi. Mata kuliah ini memiliki kode PHN 315 yang saat ini saya ajarkan pada semester 1 kelas non-reguler tahun 2021. Mata kuliah ini membahas seputar konsep dasar epidemiologi, konsep sehat sakit dan dasar timbulnya penyakit, kemudian riwayat alamiah penyakit, kemudian pencegahan dan juga penanggulangan penyakit, ukuran frekuensi masalah kesehatan, kemudian mortalitas atau angka kematian, kemudian sumber data kesehatan, taksonomi penelitian dalam epidemiologi, investigasi wabah, surveillance epidemiologi, pencegahan dan penanggulangan penyakit, konsep screening, dan etika dalam epidemiologi. Media yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan ini, pada saat sebelum pandemi, saya menggunakan sudah pasti, yang pertama adalah ruang kelas pastinya, kemudian yang berikut laptop, kemudian PowerPoint, modul, dan juga whiteboard. Pada situasi pandemi ini, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Aplikasi yang saya gunakan diantaranya adalah aplikasi Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, kemudian Google Meet. Untuk aplikasi Zoom Meeting dan juga Google Meet, saya menggunakannya untuk kuliah tatap muka. Sementara untuk aplikasi Google Classroom, saya pakai untuk men-share materi perkuliahan, kemudian tugas-tugas, dan juga ujian. Dalam hal ini UTS dan juga UAS. Jadi mahasiswa langsung mengakses pada Google Classroom bila mana ada notifikasi yang muncul ketika saya men-share materi ataupun tugas atau ujian. Kemudian terkait metode pengajaran yang saya lakukan yaitu ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Selain itu juga ada penugasan. Penugasan ini baik penugasan secara individu juga secara kelompok. Kemudian jumlah pertemuan untuk mata kuliah ini direncanakan sebanyak 16 kali. Di antaranya 14 kali kuliah tatap muka dan 2 lainnya adalah UTS dan juga UAS. Terdapat 14 topik pembahasan yang akan dibahas atau diajarkan dalam mata kuliah ini untuk 1 semester berjalan. 7 topik yang pertama sebelum UTS, yaitu yang pertama adalah konsep dasar epidemiologi. Pada topik ini, mahasiswa akan diajarkan mengenai pengertian epidemiologi, kemudian sejarah perkembangan epidemiologi, kemudian tujuan daripada epidemiologi, manfaat daripada epidemiologi, metode-metode penelitian epidemiologi, kemudian pengukuran dalam epidemiologi, juga peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua akan dibahas mengenai konsep sehat sakit dan dasar timbulnya penyakit. Pada topik ini akan dikaji lebih jauh terkait dengan definisi sehat, kemudian definisi sakit, kemudian hubungan interaksi antara kerentanan penjamu dan juga pemaparan terhadap agent, kemudian
perkembangan teori terjadinya penyakit, serta konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, kemudian pada pertemuan yang ketiga akan dibahas mengenai riwayat alamiah penyakit. Pada topik ini akan dibahas mengenai tahap-tahap riwayat alamiah penyakit, kemudian pola penyebaran penyakit, kemudian faktor yang mempengaruhi proses terjadinya penyakit. Nah, kemudian pada pertemuan yang keempat akan dibahas mengenai pencegahan dan juga penanggulangan penyakit. Pada topik ini akan dikaji lebih jauh terkait dengan tingkat pencegahan penyakit dan juga strategi pencegahan. Kemudian pada pertemuan yang kelima, topik yang dibahas adalah ukuran frekuensi masalah kesehatan. Nah, pada topik ini akan dikaji lebih jauh terkait dengan definisi frekuensi masalah kesehatan, kemudian ukuran-ukuran dalam epidemiologi, juga ukuran-ukuran frekuensi penyakit. Kemudian pada pertemuan yang keenam akan dibahas mengenai mortalitas, terkait dengan konsep mortalitas, kemudian ukuran kematian, kemudian ukuran demografi yang terkait dengan kematian, serta indikator dari mortalitas. Kemudian pada pertemuan yang ketujuh akan dibahas mengenai sumber data kesehatan. Pada topik ini akan dikaji mengenai pengertian data, sumber data, kemudian penggunaan informasi, kemudian penyajian data epidemiologi, sumber kesalahan dalam pengukuran. Kemudian setelah menyelesaikan 7 pertemuan pertama ini, maka selanjutnya pada pertemuan yang ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS dilanjutkan 7 topik selanjutnya, yaitu pertemuan yang ke-9 akan dibahas mengenai taksonomi penelitian epidemiologi. Pada topik ini akan dibahas mengenai tujuan penelitian epidemiologi, kemudian rancangan penelitian epidemiologi, kemudian penelitian deskriptif, penelitian observasional, kemudian penelitian eksperimental, dan juga bagaimana menentukan desain penelitian. Kemudian pada pertemuan yang ke-10 akan dibahas mengenai ukuran-ukuran asosiasi. Pada pertemuan ini akan dikaji lebih jauh, terutama terkait dengan odds ratio dan juga prevalensi rasio. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang ke-11, topik yang dibahas adalah investigasi wabah, terkait dengan pengertian wabah, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wabah, kemudian kriteria wabah dan upaya penanggulangan wabah. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang ke-12 akan dibahas mengenai langkah-langkah dalam penyelidikan wabah. Ya. Nah, kemudian pada pertemuan yang ke-13 akan dibahas mengenai surveillance epidemiologi, terkait dengan pengertian, tujuan, kaitan surveillance epidemiologi dengan kesehatan masyarakat, jenis-jenis surveillance epidemiologi, dan kegiatan surveillance epidemiologi. Kemudian selanjutnya pada pertemuan yang ke-14, yaitu topik yang dibahas adalah konsep screening. Nah, pada pembahasan tentang topik ini akan dikaji lebih jauh tentang tujuan daripada screening ini atau penyaringan, kemudian bentuk pelaksanaannya, kemudian kriteria dalam menyusun program screening, kemudian bagaimana cara menyimpulkan hasil screening. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-15 akan dibahas mengenai etika epidemiologi. Pada topik ini akan dikaji lebih jauh terkait dengan pengertian etika dan juga perlunya etika dalam epidemiologi. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-16 adalah pelaksanaan UAS. Nah, untuk komponen evaluasi, ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Kehadiran dinilai dengan 10%. Kemudian tugas sebesar 25%. Diantaranya tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, dan kuis 5%. Kemudian ujian tengah semester 30%. Kemudian ujian akhir semester 35%. Nah, untuk soal UTS dan UAS menggunakan multiple choice. Ada 5 pilihan, yaitu A sampai dengan E. Kemudian soal ujiannya saya share melalui Google Classroom. Jadi mahasiswa langsung mengakses melalui Google Classroom ketika ada notifikasi yang masuk. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan proses pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah dasar epidemiologi ini. Mari
Simak rekaman video berikut terkait dengan proses pengajaran di kelas menggunakan Zoom Meeting. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Petrus Goroda Beda Ama. Ini kita kuliah kali yang kedua ya, pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai konsep dasar epidemiologi ya. Kemudian kali ini kita coba membahas mengenai konsep sehat sakit dan juga dasar timbulnya penyakit ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira menurut teman-teman sehat itu apa sih? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Ya, Pak. Sehat itu tidak sakit. Sehat itu tidak sakit. Fisik, tidak sakit. Oke, Irfan apa tadi? Mas Irfan. Sehat itu kondisi mampu secara ekonomi dan sosial dan tidak ada gangguan fisik lainnya. Tidak ada gangguan fisik lainnya. Ya. Kalau Mas Wildan apa kira-kira? Sehat itu tercapainya kesejahteraan antara fisik, sosial, apa lagi ya, Pak? Oke. Siapa lagi ya? Mbak Brigita apa kira-kira punya pandangan lain barangkali? sehat itu kesejahteraan fisik, sosial, ekonomi, Pak. Oke, baik. Semua yang dijawab oleh teman-teman tadi benar adanya ya. Oke, kita lihat bahwa untuk menjelaskan konsep sehat ini kita menggunakan beberapa sumber ya. Yang pertama dari WHO menjelaskan sehat itu adalah keadaan sejahtera, sempurna, fisik, mental dan juga sosial ya. Tidak terbatas pada bebas penyakit dan kelemahan saja. Jadi di sini dikatakan bahwa sehat itu keadaan sejahtera ya. Sejahtera di sini sempurna fisik, mental dan juga sosial, tidak hanya bebas dari penyakit saja. Kemudian Undang-Undang Kesehatan kita nomor 36 tahun 2009 juga menjelaskan kesehatan itu adalah keadaan sejahtera ya dari badan, jiwa dan sosial ya, yang memungkinkan seseorang itu hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari kedua definisi ini ya, baik pada definisi menurut WHO maupun menurut Undang-Undang Kesehatan kita tahun 2009, jelas di sini dikatakan bahwa yang dikatakan sehat atau kesehatan itu tidak hanya bebas dari penyakit saja ya. Orang bisa jadi kelihatan tubuhnya sehat gitu ya, ternyata sosialnya tidak bagus gitu ya, mentalnya tidak bagus. Nah, ternyata orang itu agak sedikit kurang waras gitu ya, kasarnya demikian ya. Nah, bisa jadi orang tersebut kelihatan secara mentalnya bagus ya, tetapi hubungan sosialnya kurang bagus gitu ya, dengan tetangga tidak cocok gitu ya, dengan teman tidak cocok gitu ya. Nah, itu juga dikatakan tidak sehat gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sakit dan juga penyakit. Nah, dikatakan bahwa terjadinya penyakit itu dapat dikatakan sebagai hasil interaksi antara faktor penjamu dan juga agen ya. Nah, untuk terjadi perubahan, faktor agen itu melakukan pemaparan terhadap penjamu. Dan faktor penjamu sendiri menjadi peka sakit. Nah, ini tergantung pada kerentanan ya. Nah, jadi sangat tergantung pada rentan tidaknya seseorang. Ya. Nah, perubahan status sehat ke status sakit ini berkaitan dengan hasil keterpaparan yang dilakukan oleh agen dan juga kerentanan dari tubuh manusia. Ya. Ini kira-kira sakit dan juga konsep sakit dan juga penyakit ya. Nah, kalau kita lihat hubungan interaksinya, teman-teman dapat lihat pada tampilan ini. Ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah penjamu. Ya, penjamu ini kita bagi menjadi dua kelompok ini ya. Kelompok yang ya di sini artinya dia rentan, ya. Kemudian yang tidak ini adalah kelompok penjamu yang tidak rentan, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sebelahnya ya. Adalah keterpaparan oleh agen. Nah, kalau penjamu itu rentan, ya artinya rentan, kemudian dia terpapar oleh agen, maka sudah pasti dia sakit. Nah, dia rentan,
kemudian dia terpapar, ya, maka si penjamu ini akan menjadi sakit, gitu ya. Nah, tetapi kalau dia rentan namun dia tidak terpapar, nah, otomatis dia tidak sakit, gitu ya. Nah, di sini ya. Maaf Pak, maaf telat. Ya, Mbak Butet, ya terima kasih sudah hadir. Baik. Kemudian yang berikut kita lihat pada kelompok penjamu yang tidak rentan ya di sini ya. Nah, ini kalau penjamunya tidak rentan, walaupun dia terpapar, gitu ya, dia tetap sehat. Nah, apalagi dia tidak terpapar, gitu ya. Nah, dia pasti tetap sehat. Nah, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa untuk menderita penyakit, ya, untuk menderita penyakit, kalau kita lihat pada tabel ini, ya, maka untuk menderita penyakit itu seseorang harus terpapar dan juga rentan, ya, rentan atau peka terhadap keterpaparan itu. Konsep ini juga dapat memberikan gambaran bahwa untuk mencegah penyakit itu kita dapat lakukan dengan dua cara. Ya, yang pertama adalah menghindari keterpaparan, ya, menghindari keterpaparan. Misalnya dengan memberikan disinfektan, ya, atau memakai masker dan lain sebagainya, ya. Sebagai contoh misalnya dalam situasi pandemi saat ini, ya, kita diharuskan untuk menghindari keterpaparan. Nah, keterpaparan terhadap apa? Keterpaparan terhadap virus COVID-19 tadi, ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memakai masker, gitu ya, menjaga jarak, gitu ya. Nah, kemudian selalu mencuci tangan, gitu ya. Nah, itu kita melakukan atau menghindari keterpaparan sini, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menurunkan kerentanan penjamu. Menurunkan kerentanan penjamu. Nah, bagaimana caranya? Misalnya dengan meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Nah, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Dengan imunisasi, peningkatan gizi, ini ya. Peningkatan gizi sini dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi pastinya, ya. Kira-kira makanan yang bergizi apa saja kira-kira? Mas Irfan? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna, ya. Nah, kalau sekarang dikenal dengan gizi seimbang. Nah, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, ya, kemudian ditambah lagi dengan 6 puas 7 nikmat, gitu ya, Mas Irfan. Kalau sekarang diistilahkan dengan gizi seimbang, nah, gitu kira-kira. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat dari tabel ini, maka supaya tidak terjadinya sakit, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu menghindari keterpaparan dan juga menurunkan kerentanan penjamu. Ya. Baik. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan perkembangan teori terjadinya penyakit. Penyakit merupakan salah satu bentuk gangguan kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Ya. Pada awalnya konsep terjadinya penyakit ini didasarkan pada adanya gangguan makhluk halus atau kemurkaan Maha Pencipta. Nah, kemudian konsep ini berkembang, ya. Pada masa berikutnya Hippocrates telah mengembangkan teori bahwa timbulnya penyakit ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Ya. Kemudian berkembang teori terjadinya penyakit berdasarkan sisa-sisa makhluk hidup yang mengalami pembusukan sehingga mengotori udara dan juga lingkungan hidup. Pada abad selanjutnya terjadi perubahan yang cukup besar, ya, dalam konsep penyakit ini, bermula dari ditemukannya mikroskop, ya. Nah, konsep penyakit yang dahulunya ada gangguan makhluk halus dan lain sebagainya, ketika munculnya atau ditemukannya mikroskop, konsep penyakit ini mulai mengacu pada adanya peran jasa klinik. Nah, selanjutnya jasa klinik ini disusul pula ada teori yang namanya teori imunitas dan juga hormonal, ya. Nah, kemudian manusia mulai optimis nih menghadapi berbagai penyakit, ya, dengan adanya antibiotik dan juga pemberian imunisasi, ya. Nah, ternyata, ya, dahulunya itu
yang menjadi permasalahan utama adalah penyakit menular, itu bisa diatasi dengan antibiotik dan juga imunisasi ini. Muncul masalah baru, nah, yaitu masalah penyakit tidak menular gitu ya. Nah, masalah penyakit tidak menular. Itu kira-kira perkembangan teori terjadinya penyakit ya. Nah, kemudian bagaimana dengan definisi dari penyakit itu sendiri? Saya ambil beberapa sumber ya. Yang pertama dari Kamus Kedokteran ya. Kemudian juga dari Van der Rohe ya, kemudian Thomas Timbeck. Pada Kamus Kedokteran dijelaskan bahwa penyakit itu merupakan kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbulnya gangguan pada fungsi atau struktur dari bagian organ atau sistem ya. Nah, ini definisi dari Kamus Kedokteran ya. Nah, kemudian juga yang berikut Van der Rohe mendefinisikan penyakit adalah suatu keadaan pada mana proses kehidupan tidak lagi teratur atau terganggu perjalanannya, gitu ya. Nah, kemudian definisi lain dari Thomas Timbeck yang menjelaskan penyakit adalah suatu keadaan di mana terdapat gangguan terhadap bentuk dan juga fungsi tubuh sehingga berada dalam keadaan tidak normal, gitu ya. Ini kira-kira definisi dari penyakit ya. Dalam epidemiologi, timbulnya suatu penyakit itu dijelaskan dengan berbagai konsep. Ada beberapa konsep yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama adalah epidemiologi triangle, ya, atau disebut dengan segitiga epidemiologi. Ya, konsep segitiga epidemiologi ini merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran tentang hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit dan juga masalah kesehatan lainnya, yaitu ada host, ada agent, dan juga lingkungan ya. Nah, host itu adalah manusia ya, yang menjadi host ini adalah manusia. Nah, kemudian agent adalah sumber penyakit, gitu ya. Nah, kemudian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Kalau kita gambarkan hubungan dari ketiga faktor ini dapat dilihat di sini. Ya. Jadi ketiga faktor ini saling berhubungan ya, saling berhubungan satu sama yang lainnya. Kemudian kita lihat bagaimana asumsi dari keadaan sehat dan juga keadaan sakit menurut segitiga epidemiologi ini. Yang pertama adalah keadaan sehat. Nah, oke. Keadaan sehat itu adalah keadaan seimbang antara host, agent, dan juga environment atau lingkungan ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti sebuah timbangan ya di sini ya. Nah, jadi ada host, ada agent, ada lingkungan ya, ada environment di sini. Nah, ketiga faktor ini harus seimbang ya, membentuk seperti kita lihat sebuah timbangan ya di sini ya. Tidak boleh kemudian berat sebelah. Nah, ini kira-kira asumsi dari keadaan sehat. Nah, bagaimana dengan keadaan sakit? Yang pertama kita lihat di sini, ya, pada gambar ini. Nah, di sini terlihat adanya peningkatan agen yang infeksius, ya. Jadi banyak agen yang agen pembawa penyakit yang terinfeksi, ya. Ini konsep yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi keadaan sakit itu bisa terjadi karena ada peningkatan populasi yang beresiko. Nah, ini ya, jadi kita lihat di sini gambarnya beratnya pada populasi ya. Populasi di sini adalah populasi yang beresiko. Kemudian yang berikut, ya, ini adanya perubahan lingkungan yang mempermudah. Ya. Perubahan lingkungan yang mempermudah atau menguntungkan penyebaran agen. Nah, kemudian keadaan sakit itu bisa terjadi karena perubahan lingkungan yang merugikan atau menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, gitu ya. Nah, ini kira-kira. Ya. Berarti kelelahan juga dapat ini dong, apa jatuhnya penjambunya lebih rentan ya, misalnya Ya, kelelahan. Betul. Nah, ini jadi dia posisi yang ke B ini ya, kalau kelelahan ya. Nah, kira-kira demikian ya. Ya. Oke. Ya, ini kira-kira keadaan sakit.
Nah, kita lihat bagaimana dengan faktor host atau penjamu ya. Host atau penjamu itu merupakan intrinsik faktor ya. Intrinsik faktor yang mempengaruhi individu untuk terpapar. Penjamu adalah makhluk hidup yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit ya. Nah, manusia itu merupakan salah satu penjamu dengan dua sifat utama, yaitu sifat sebagai makhluk biologi dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian faktor yang menentukan risiko seseorang untuk terpapar itu ada genetik, ya, kemudian umur, ya, jenis kelamin, etnis, keadaan fisiologis tubuh, kemudian perilaku, riwayat penyakit sebelumnya, kemudian resistensi dan juga imunitas. Ini ya. Jadi banyak sekali faktor yang menentukan risiko seseorang untuk terpapar terhadap agent. Ya. Nah, untuk genetik ini terutama pada penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit-penyakit tidak menular terutama ya. Misalnya stroke, ya. Kemudian diabetes mellitus, kemudian hipertensi gitu ya. Nah, ini faktor genetik ini mempunyai peranan dalam timbulnya penyakit tadi ya. Kemudian juga faktor umur. Ada penyakit-penyakit tertentu yang lebih banyak diderita oleh mereka yang berumur lansia misalnya. Ya, lansia. Kemudian ada juga yang hanya diderita atau banyak yang diderita oleh umur-umur balita gitu ya. Kalau lansia rentan terhadap penyakit apa kira-kira Mas Ipan? Hipertensi. Kemudian apa lagi kira-kira? Diabetes, Alzheimer, Nah, biasanya apa? Alzheimer gitu ya. Parkinson, asam urat, Asam urat. Ya. itu apa? Nah, itu. Kemudian juga faktor jenis kelamin ya. Faktor jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor risiko. Ada penyakit-penyakit tertentu yang lebih banyak diderita oleh laki-laki atau hanya diderita oleh laki-laki. Nah, iya Pak. apa misalnya? Prostat, ya. Yang punya prostat hanya laki-laki kan ya? Iya Pak. Ya. Kemudian kalau perempuan apa kira-kira? Kanker serviks. Kanker serviks, ya. Iya. Mamae Pak, kanker Pak Mamae. Mamae, ya. Nah, itu yang memang hanya diderita oleh jenis kelamin tertentu ya. Tetapi juga penyakit-penyakit tertentu juga lebih banyak diderita oleh jenis kelamin tertentu juga. Misalnya penyakit paru-paru misalnya. Lebih banyak pada laki-laki ya. Iya Pak. Ya, Rokok dan kerjaan juga ya. Kerjaan juga gitu ya. Kemudian terkait dengan perilaku, juga menjadi faktor risiko ya. Iya Pak. Jadi faktor risiko. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya dan juga resistensi ya. Resistensi dan juga imunitas ya. Daya tahan tubuh ya. Daya tahan tubuh ini merupakan salah satu faktor utama ya sebetulnya di sini ya. Kalau daya tahan tubuh seseorang itu kuat, maka kemungkinan besar ia tidak mudah menderita penyakit tertentu ya. Walaupun dia terpapar gitu ya kira-kira. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan faktor agent. Nah, tadi host sudah, sekarang agent. Agent atau faktor penyebab ini merupakan unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Nah, agent ini sebagai penyebab penyakit dapat berupa unsur hidup dan juga unsur mati ya, yang terdiri atas 5 kelompok. Nah, ada agen kimiawi, ada agen fisika, ada agen nutrisi, ya. Kemudian ada agen psikis, ya. Jadi ada 5 ya, agen biologis, ada agen kimiawi, ada agen fisika, ada agen nutrisi dan juga ada agen psikis, ya. Nah, yang berikut adalah faktor lingkungan. Nah, kalau tadi host itu adalah intrinsik faktor, ya. Nah, kalau lingkungan ini merupakan ekstrinsik faktor, faktor dari luar ya, yang mempengaruhi agent dan peluang untuk terpapar.
faktor lingkungan ini ada lingkungan biologis, ya, flora dan juga fauna, ya. Nah, kemudian ada lingkungan fisik, ya. Kemudian juga ada lingkungan sosial, ya. Nah, lingkungan sosial ini juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya penyakit, ya. Oke. Kemudian konsep yang kedua, ya, kita lihat konsep yang kedua adalah the web of causation atau jala-jala kausasi, ya, jala-jala kausasi. Nah, atau disebut juga dengan jaring-jaring sebab akibat. Teori ini ditemukan oleh McMahon dan juga Puck, ya, tahun 1970. Pada teori ini sering disebut dengan konsep multifaktorial, ya, menekankan bahwa suatu penyakit itu terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Jadi suatu penyakit itu tidak muncul atau tidak terjadi hanya karena disebabkan oleh satu faktor saja, ya. Tapi ada rangkaian sebab akibat, ya. Nah, penyakit ini juga dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong mata rantai di berbagai faktor, gitu, ya. Nah, ini adalah teori jaring-jaring sebab akibat. Kita lihat contohnya di sini, ya. Nah, misalnya pada penyakit DBD, ya. Jadi kalau kita lihat pada Dena ini atau pada gambar ini, ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa penyakit DBD itu disebabkan oleh banyak faktor, ya. Walaupun memang kita pahami bahwa DBD itu terjadi karena gigitan nyamuk, kan begitu, ya? Ya, Pak. Gigitan nyamuk. Tapi kenapa sehingga bisa digigit nyamuk? Ya, berarti ada sebab akibatnya, kan gitu, ya. Adanya kepadatan nyamuk, gitu, ya. Nah, kemudian kepadatan nyamuk ini terjadi karena adanya kepadatan jentik, ya. Nah, begitu. Kemudian nyamuk itu juga senang pada keadaan udara yang lembab. Oke, kemudian suhu udara juga mempengaruhi. Kemudian kebiasaan kita yang selalu menggantung pakaian, ya, itu juga menjadi sarang nyamuk, kan gitu, ya. Nah, kemudian tempat penampungan air yang berjentik, nah, ini juga menyebabkan kepadatan nyamuk. Kemudian kalau nyamuknya banyak, otomatis siap untuk menyerang, ya, siap untuk menggigit manusia. Nah, kalau nyamuk yang menggigit itu ternyata nyamuk yang sudah terinfeksi oleh virus dengue, nah, maka sudah pasti akan menyebabkan penyakit DBD, kan gitu, ya. Nah, maka dengan demikian, kalau kita ingin supaya tidak menderita penyakit DBD, maka otomatis kita mesti harus memotong mata rantai ini, ya, mata rantai penularan dari DBD ini. Yang tadinya kita biasa menggantung pakaian, ya, maka kita menghindari kebiasaan ini, gitu, ya. Kemudian kalau banyak nyamuk, ya, kita bisa menggunakan obat anti nyamuk, gitu, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menutup tempat penampungan air, gitu, ya, menguras tempat penampungan air dan juga mengubur barang-barang bekas. Itu kira-kira konsep timbulnya penyakit menurut McMahon, ya. Oke. Yang ketiga adalah the well of causation, ya. Teori ini menggambarkan hubungan manusia dan juga lingkungan itu sebagai sebuah roda. Roda tersebut terdiri atas manusia dengan substansi genetik pada bagian inti. Ya. Jadi kalau kita lihat di roda ini adalah inti genetik, bahwa manusia itu digambarkan dengan substansi genetik pada bagian inti, ya. Dan komponen lingkungan baik biologi, sosial, fisik itu mengelilingi, ya. Jadi komponen lingkungan itu mengelilingi host, ya. Jadi manusia ada di sini, ya. Di tengahnya adalah inti genetik. Nah, kemudian manusia ini atau host ini dikelilingi oleh lingkungan. Nah, ukuran komponen roda ini bersifat relatif, ya, tergantung problem spesifik dari penyakit yang bersangkutan, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau pada penyakit herediter, penyakit yang lebih banyak terjadi karena faktor keturunan, ya. Nah, misalnya hipertensi tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Irfan, nah, kemudian diabetes misalnya, stroke. Nah, itu berarti proporsi inti genetik ini, ya, yang bagian sini ini relatif lebih besar, ya. Nah, relatif lebih besar.
Kenapa? Karena faktor keturunan itu memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit tadi, ya, diabetes tadi, kemudian hipertensi tadi ya. Nah, kemudian misalnya penyakit campak, ya, misalnya penyakit campak, maka status imunitas penjamu dan juga biologi itu lebih penting daripada faktor genetik. Kemudian dalam hal stres mental misalnya, maka di sini peranan lingkungan sosial lebih besar daripada yang lainnya. Ya, kebaliknya pada penyakit DBD misalnya itu peran lingkungan biologi itu lebih besar. Ya. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau menanyakan, Ya, kalau faktor, kan itu ada faktor lingkungan, biologi dengan fisik ya Pak. ya. Kalau jenis kelamin, usia, itu maksudnya ke faktor apa ya Pak? Ini ya, jadi ada faktor yang menentukan risiko seseorang untuk terpapar tadi, ya. Itu ada genetik, ya, umur, jenis kelamin, etnis, keadaan fisiologis tubuh. Nah, ini ya, perilakunya, riwayat penyakit sebelumnya, resistensi, dan juga imunitas. Itu kira-kira untuk terkait dengan jenis kelamin dan juga tadi pertanyaan mengenai jenis kelamin ya Mbak ya? Ya, jenis kelamin, usia. Jenis kelamin, usia ya, itu dari segi hostnya. Ya. Jadi host ya kan? Ya. Masih Pak. Ada lagi? Nah, ini Pak, tadi kan ada teori jaring-jaring sama teori roda tuh. Itu misalnya bisa dipakai untuk apa, hetero itu bisa dipakai hanya untuk spesifik penyakit tertentu, misalnya teori jaring-jaring itu hanya untuk infeksi, atau teori well causa hanya untuk penyakit keturunan atau genetik atau tidak menular. Oke, baik. Sebetulnya semua bisa dipakai ya untuk teori jaring-jaring ini, ya, teori jaring-jaring ini maupun teori roda ini ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kalau untuk teori jaring-jaring sebab akibat ini, nah, ini menjelaskan mengenai suatu penyakit itu terjadi tidak disebabkan oleh satu faktor semata ya. Iya Pak. Tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Ada banyak sekali faktor yang dapat menimbulkan terjadinya suatu penyakit. Misalnya ini kalau ini contoh ini saya pakai DBD. Semisal contoh lain misalnya penyakit tidak menular misalnya. Penyakit hipertensi misalnya. Hipertensi ya. Nah, misalnya di sini hipertensi. Di bagian ini hipertensi. Nah, kemudian hipertensi itu terjadi karena salah satunya faktor keturunan gitu ya. Kemudian faktor perilaku ya. Nah, gaya hidup. Apalagi kira-kira? Gaya hidup, pola makan. Nah, gaya hidup itu juga. Gaya hidup ya, gaya hidup. Nah, gaya hidup itu sendiri juga gaya hidup. Oh, dicabang lagi ya. Nah, itu merokok, apa saja ya? Merokok, kemudian minuman keras, minuman alkohol, gitu ya. Paham. Itu yang kemudian mempengaruhi dicabangkan lagi ya. Hipertensi. Ya. Sama halnya juga penyakit lain, misalnya stroke misalnya. Kira-kira kalau stroke stres, apalagi? Pola makan, Pola makan gaya juga, hidup, gitu ya. Gaya hidup. ya. Makan yang berkolesterol. Makanan yang berkolesterol, ya. Usia juga, gitu ya. Genetiknya juga masuk di sini. Nah, supaya tidak terjadi stroke atau tadi hipertensi tadi, maka faktor-faktor pemicu tadi itu harus bisa kita hindari, begitu ya? Iya Pak. Harus bisa kita hindari, begitu kira-kira. Nah, itu untuk teori jaring-jaring, ya. Nah, kalau pada teori roda ini ya, kalau pada teori roda, nah ini juga menjelaskan baik penyakit menular maupun tidak menular ya. Nah,
Kalau pada penyakit menular, otomatis inti genetiknya ini tidak ada ya. Nah, ada. Karena memang penyakit menular itu tidak ada kaitan dengan genetik ya. Nah, jadi inti genetik ini tidak ada. Yang paling berpengaruh pada penyakit menular adalah hostnya sendiri. Host ini terkait dengan perilaku, pasti ya. Nah, kemudian kerentanannya dia, gitu ya. Kerentanan tubuhnya, imunitasnya ya. Nah, kemudian juga faktor lingkungan. Yang terakhir lingkungan. Faktor lingkungan dia, ya. Entah itu lingkungan fisik, entah itu lingkungan biologik, maupun lingkungan sosial. Nah, ini yang menjadi yang berperan penting dalam timbulnya penyakit menular ya. Nah, Paham, Pak. ya, kira-kira demikian. Ya, Pak, paham. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Udah, Pak. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. baik. Nah, setelah kita pelajari materi tadi, sebagai bentuk refleksi, teman-teman bisa memilih salah satu jenis penyakit apa saja, entah itu penyakit menular maupun tidak menular. Nah, kemudian teman-teman menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit tersebut, ya. Kemudian gambarkan menggunakan pendekatan teori tadi ya, teori jaring-jaring dan juga pendekatan teori roda. Jadi hanya 2 teori yang saya minta ya, teori jaring-jaring dan juga teori roda. Ini bisa dikumpulkan minggu depan. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kira-kira bisa dipahami ya tugas ini? Bisa. Nah, bisa lah. Bisa, Pak. Pak. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, ya, maka saya cukupkan sekian kuliah kita hari ini tentang konsep sehat sakit dan dasar timbulnya penyakit. Jaga kesehatan selalu teman-teman, ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, dan bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.